Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Ini cuaca gimana sih? Kadang panas, kadang dingin, tapi lebih sering yang panas gitu gak sih? Dan ini adalah salah satu camilan yang wajib banget kalau misalkan lagi panas-panasnya. Nah, ini adalah mango sagu. Dan ini enak banget, cara bikinnya itu gampang banget. Ikutin aja step by stepnya. Mumpung lagi musim mangga, nih gampang nih cara bikinnya. Oke, buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke video mango sagunya, jangan lupa subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapetin notifikasi video terbaru dari channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah bikin mutiaranya terlebih dulu. Kita siapin 1000 ml air atau sekitar 1 liter. Kemudian di sini akan kita didihkan terlebih dulu untuk airnya. Untuk membuat mutiaranya, saya menggunakan kaserol diamond dari Stain Cookware ini yang ukurannya 20 cm. Pertama kita tutup aja kaserolnya sampai dia airnya mulai mendidih. Kemudian di sini kita masukkan sagu mutiaranya sebanyak 100 gram seperti ini. Biar hemat gas, di sini saya kasih tips untuk bikin mutiaranya. Kita gunakan metode 5-30-7. 5 yang pertama, ini artinya masak selama 5 menit terlebih dulu untuk mutiaranya. Ini 4 menit, kurang lebih nanti kayak gini kalau 5 menit. Kemudian kita tutup lagi supaya panasnya itu terperangkap di dalam. Nah, setelah 5 menit, kita matikan api, kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita lihat, kita buka lagi. Nah, masih ada putih-putih kayak gini, nggak apa-apa, memang belum selesai proses memasak mutiaranya. Nih 30 menit didiamkan kayak gini, kemudian kita akan masak lagi selama 7 menit. Kita tutup lagi aja supaya uap panasnya itu kekumpul gitu di dalam. Kalau udah 7 menit, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Masih ada nih putih-putihnya, tapi nggak terlalu besar kayak yang tadi ya. Kalau udah 7 menit, kemudian ini akan kita matikan apinya, kita diamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Di sini saya diamin sekitar 20 menit, hasilnya kayak gini nih, matang semuanya, nggak ada titik putih sama sekali. Dan pastinya hemat gas, karena cuma 5 menit dan 7 menit aja untuk menyalakan apinya. Oke, udah selesai mutiaranya, kita sisihkan dulu, lanjut kita bikin jelinya. Yang pertama kita akan siapkan 1 bungkus agar, ini sekitar 15 gram. Untuk agarnya ini gunakan yang rasa mangga. Kemudian campurkan 100 gram gula pasir. Jadi kedua bahan ini dicampur terlebih dulu, bubuk agar dan gula pasir. Kemudian kita aduk aja sampai rata. Setelah itu, ini akan kita tambahkan air sebanyak 700 ml. Kalau misalkan pengen lebih kenyal lagi, bisa dikurangin aja airnya. Kita aduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata, baru di sini ini siap untuk kita masak. Kita masak aja menggunakan saucepan 18 cm dan kita aduk menggunakan spatula dari Stain Cookware. Kemudian di sini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini sekitar 1 menit udah mendidih. Kemudian ini akan saya diamkan selama 3 menit. Jika 3 menit udah selesai, baru kita masukkan fruity acidnya. Ini fruity acidnya saya masukkan setengah aja, karena saya nggak pengen terlalu asem ya. Saya pakainya setengah aja. Kemudian kita aduk rata, lalu ini siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, di sini akan kita potong dadu aja. Kalau udah set, kita akan potong dadu seperti ini. Untuk memotongnya saya menggunakan pisau dari Stain Cookware. Ini yang ukurannya yang paling kecil. Kemudian di sini tinggal kita iris-iris seperti ini. Nah, hasilnya potong dadunya seperti ini. Jelly udah selesai, kita sisihkan aja terlebih dulu. Kemudian kita lanjut mengolah mangganya. Di sini udah saya siapin 1 kilo mangga harum manis dan ini udah matang. Saya punya tips nih buat teman-teman, kalau misalkan nggak tajam untuk pisaunya seperti ini, kebetulan di pisau Stain Cookware ini ada pengasahnya juga. Nah, tinggal digesek-gesek seperti ini, udah tajam lagi deh, kayak gini. Itu tajam banget kan?
Nah, irisannya bisa tipis dan pastinya pisaunya nggak lengket sama sekali. Ini sepele sih, tapi menurut saya tips banget. Kalau misalkan kupas mangganya bukan gaya-gayaan juga, kalau bisa yang memegang mangganya itu menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalkan menggunakan tangan aja itu licin. Selain itu lebih bersih juga kalau kita menggunakan plastik. Nah, semuanya udah kepotong seperti ini, nih matang semua kan. Kemudian kita ambil satu mangga akan kita jus ya sampai dia benar-benar lembek, biar lebih mudah dan lebih gampang cepet halusnya. Kita potong kecil-kecil aja seperti ini. Untuk menghaluskan mangganya saya menggunakan Magic Chopper Mitoshiba CH200 dan di sini saya tidak menambahkan air sama sekali, tapi dia bisa halus banget seperti ini. Kalau udah halus seperti ini, kita sisihkan aja terlebih dulu. Kemudian sisa mangganya berarti 2. Nah, yang 2 ini saya akan potong dadu seperti ini sama rata, karena nanti ini akan saya jadiin campuran di dalam mango sagonya. Kalau udah, kemudian kita siapin wadah yang besar untuk mencampurkan semua bahannya. Mulai dari mutiara yang udah jadi, kemudian kita tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Setelah itu kita tambahkan kental manis. Untuk kental manis putihnya saya menggunakan 150 gram. Kalau misalkan mau bertahap aja dulu, misalkan gunakan 100 gram dulu, terus kemudian bisa ditambahin sedikit demi sedikit sampai ke manisnya itu sesuai dengan teman-teman. Kemudian tambahin mangga yang udah kita haluskan tadi. Setelah itu kita akan aduk rata semuanya seperti ini. Wah, ini creamy, enak, manis. Wah, perpaduan yang pas banget apalagi kalau dimakan pas cuaca lagi panas. Setelah itu kita tambahkan jelly yang udah kita bikin tadi ya. Sengaja saya tambahin terakhir biar jellynya itu nggak hancur di becek-becek. Nah, kalau udah seperti ini, udah bisa kita masukin ke dalam cup. Ini saya menggunakan cup 250 ml. Menurut saya ini pas banget, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau misalkan mau makan satu ini udah enak sih, tapi biasa di rumah kurang. Kalau udah kita masukkan ke dalam wadah semuanya seperti ini ada garisnya gitu, saya pasin aja di garisnya jadi biar sama semua. Setelah itu bagian atasnya langsung saya masukin mangganya. Kenapa saya taruh terakhir untuk mangganya? Biar kelihatan juga cantik gitu di bagian atasnya, serta juga terbagi rata untuk mangganya. Kalau misalkan kita langsung campur semuanya jadi satu, bisa aja mangganya itu nggak rata, ada yang dapat mangga sedikit. Jadi saya sendokin aja kayak gini biar terbagi rata. Nah, ini dia mango sagonya udah jadi. Kemudian ini bisa ditaruh di kulkas. Nah, ini dia, ini enak banget, campuran mutiara, kemudian campuran dari jelly serta mangganya. Wah, ini pas banget, apalagi mangganya manisnya juga pas. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi. Kalau misalkan ini mau langsung dicampur aja juga boleh, tapi saran saya lebih baik ditaruh di atas gitu, biar pertama lebih hemat, terus kelihatan jadi lebih cantik gitu untuk mangganya. Nah, kalau mau nyampur tinggal dicampur gini aja, diaduk-aduk kayak gini. Tuh. Sekarang kita cicipin dulu. Nih, ini mangganya, jelly sama mutiaranya. Bismillah. Enak banget, manisnya pas. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih manis lagi juga boleh, tapi menurut saya ini udah pas. Dari rasa mangganya juga udah manis. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin mango sago ini di rumah. Ini gampang banget cara bikinnya. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin mango sago super segar seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.